Ya, eh, baik. Eh, kita mulai saja ya sambil nunggu yang lain ya. Ya, jadi mohon bagi semua mahasiswa pada saat pembelajaran berlangsung untuk selalu on cam ya. Aduh. Siapa ini? Saya mute dulu semua. Jadi bagi yang tidak akan berbicara, tolong di mute dulu. Nah, begini. Tadi siapa Ani ya Kak ini? Si Ani. Ani saya tambahkan sebagai co-host. Jadi nanti tolong Ani bantu saya ngatur mic ya. Barangkali ada yang mau ngomong kesulitan atau ada yang berisik, silahkan di mute dulu aja. Untuk yang lainnya saya mohon untuk selalu on cam ya, kecuali memang ada kendala yang tidak bisa yang sangat darurat gitu, nggak bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kali pertama ya kelas digital farming di semester 1. Anda masuk karena Anda baru seminggu ya sekolah ya, kuliah ya. Ya Pak. Ya. Dan juga ini adalah mata kuliah pertama sebetulnya di Faster karena sebelumnya itu belum ada pembelajaran digital, pembelajaran pemrograman di Faster. Jadi ini baru pertama angkatan Anda. Karena diharapkan nanti kalau Anda sudah mempelajari mempelajari pemrograman, ke depan Anda bisa mengembangkannya di bidang pertanian seperti itu. Ini saya mohon maaf suaranya agak pelan ya karena kebetulan lagi agak kurang sehat. Perkenalkan saya Ramlan Indra Nugraha, dosen Anda di mata kuliah pemrograman dasar dan jaringan dasar. Jadi ini diborong ternyata ya, pemrograman dasar dan jaringan dasar di satu mata kuliah kan. Padahal kalau Anda sendiri kuliah di bidang informatika itu beda bidang. Kalau pemrograman itu satu semester pemrograman dasar, satu semester jaringan dasar. Tapi karena sekarang Anda mungkin tidak terlalu fokus di sana, hanya basicnya saja, walaupun nanti diarahkan untuk implementasi di bidang pertanian. Selain saya, ada yang sudah mengadakan kuliah daring atau ini baru pertama kali? Baru pertama. Oh, baru pertama ya. Iya. Baru pertama kali Pak. Oh iya. Ya karena saya juga nanti ke depannya tidak akan selalu daring ya. Jadi nanti kita akan ketemu di kampus untuk melakukan beberapa hal gitu, terutama di sisi praktek ya. Baik, sebelum saya lanjut, ini saya mau tanya dulu, ada yang awalnya dari jurusan TKJ atau RPL nggak? Saya Pak. Salsa? Ya. Salsa jurusan apa? TKJ. Oh TKJ. Pernah belajar kan pemrograman dasar ya? Masih ingat? Lupa lagi. Oh iya tidak apa-apa ya. Ada lagi nggak selain salsa? Nggak ada ya? Ya jadi jangan khawatir meskipun Anda sebelumnya bukan dari teknik ya, terutama teknik informatika, atau memang Anda awalnya saya kan milih Faster ingin belajar pertanian gitu, kok tiba-tiba belajar pemrograman gitu kan. Nah Anda jangan khawatir karena kita akan belajar dari dasar ya. Insya Allah kita akan pelan-pelan aja. Dan juga kita tidak belajar secara menyeluruh, jadi kita hanya belajar untuk pengantar sebetulnya. Nanti Anda di semester berapa ya? Semester 3 atau semester 3 kalau nggak salah. Semester 3 atau semester 2 saya lupa.
untuk nanti masuk ke mata kuliah digital farming gitu. Jadi nanti Anda akan mendapatkan mata kuliah digital farming di semester selanjutnya atau semester kapan gitu. Nah, maka dari itu basicnya Anda harus mengenal yang disebut dengan pemrograman dasar dan juga jaringan dasar gitu. Jadi saya harap untuk saat ini kita akan mulai dari dasar, tidak langsung loncat ke hal-hal yang rumit gitu, akan dari dasar. Dan saya harap Anda semua bisa menyimak dengan baik dan mempelajari dengan baik sehingga nanti Anda ketika masuk kepada mata kuliah digital farming tidak akan terlalu banyak masalah gitu ya. Itu saja. Sebelum saya lanjut, saya akan lakukan absen dulu. Ini kelas AGT 1B ya. AGT 1B. Ya. Tadi saya sempat menyinggung tentang sepada, tapi Anda sepertinya belum dapat ini ya, sosialisasi untuk penggunaan sepada. Jadi nggak apa-apa, sama saja sebenarnya. Sepada itu sistem pembelajaran daring. Jadi Fastar punya sistem pembelajaran daring sebetulnya, sebuah aplikasi juga, tapi nanti akan akan ada sosialisasi dari pihak jurusan gitu. Nggak apa-apa, kita akan lanjut saja dengan model seperti ini. Untuk mengawali, saya akan absen dulu ya. Dari mulai Ani Nurahmi hadir ya. Iya. Kemudian Bilkis Nizi Habibullah Hadir, Pak. Bilkis, oh iya. Sebentar. Tadi mana ya? Ani, Bilkis, kemudian Sadia. Hadir. Dia yang mana dia? Hadir. Oh itu dia Sadia. Kemudian Farhan Malikul Mulki. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Farhan. Kemudian Fatma Nurafifah. Hadir, Pak. Fatma. Oh iya Fatma. Ya siap. Kemudian Ferry Firmansyah. Hadir, Pak. Ferry yang mana ya Ferry? Ferry. Ini, Pak. Oh iya itu Ferry. Kemudian Gustiansyah Kurnia. Hadir, Pak. Ya siap. Kemudian Kaisha Mutiara Azahra. Hadir, Bapak. Bapak maaf ya, lagi di luar, lagi kejuaraan. Jadinya daringnya di luar. Lagi lomba. Iya, Pak. Lomba apa? Taekwondo. Oh ya udah. Ya silakan Anda Mohon menyesuaikan. izin ya, Pak. Ya. M Yasa. Hadir, Pak. M Yasa mana? Oke, siap. M Yasa. Kemudian Muhammad Arijudin. Hadir, Pak. Muhammad Arijudin. Oh, siap. Ari Udin. Oh, Arijudin. Judin, Pak. Arijudin. Oh, siap. Muhammad Sandi. Hadir, Pak. Siap. Muhammad Sandi hadir. Neng Yulia Putri. Pak. Neng Yulia ada ya? Oke, Neng Yulia ada. Kemudian Nyimas Sylvia Mela Pramudia Derajat. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Rifan Irhandi. Oke, Rifan udah ada. Salsa Aulia. Tadi Salsa Aulia ada ya? Yang tadi ya? Ya. Iya. Silvira Indrianti. Hadir, Pak. Oke, Sylvia ada. Sulis Marina. Sulis ada nggak? Sulis nggak ada ya? Ya, kayaknya. Oke, Sulis belum. Pak. Sulis belum gabung ya? Ya. Tapi sudah dikasih tahu ya di grup ada ya? Hadir, Pak. Oh, itu ada, Pak. Mana Sulis? Oh itu. Lagi kejuaraan juga bukan? Itu lagi di mana Sulis? Sulis. Tulis hadir, Pak. Maaf, lagi.
Sebenarnya kita agak kurang konsen ya kalau belajar sambil jalan-jalan. Nanti aku kira Tegar Ivals Ramadan. Oke, Hadir, Pak. hadir. Vira Ayu Alia Rusmana. Hadir. Sudah semua ya? Ada yang belum disebut? Sudah semua. Sudah, ya berarti Sudah, hadir Pak. semua. Baik, Hadir semua, Pak. ya. Baik. Untuk kali ini kita akan belajar sampai jam kurang lebih jam 12 lah ya. 10.30, 11.30 dan jam 12. Saya akan memaparkan sedikit materi dulu, tapi sebelum ke sana ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Nggak ada ya? Belum ada ya? Siap. Lupa belum ada. Siap. Kalau belum ada, saya mau tanya lagi sebentar untuk pendahuluan dulu. Ada yang suka pelajaran matematika? Banyak. Pada suka ya? Ya. Tidak. Tidak. Ada yang tidak suka? Atau mungkin jago matematika? Ya, nggak apa-apa. Ani. Kalau ada yang suka matematika itu biasanya bisa lebih mudah untuk belajar pemrograman. Biasanya ya. Apakah yang tidak suka akan jadi sulit? Belum tentu juga. Karena kita akan sama-sama belajar. Tapi kurang lebih bayangannya kita akan banyak menggunakan pola berpikir logis ya. Terutama ada juga tentang bagaimana kita menggunakan operasi matematika. Kalau operasi matematika pasti Anda sudah paham semua ya. Kali bagi tambah kurang kayak gitu ya. Baik, saya akan sampaikan materi untuk kali ini. Bentar. Aduh, Sylvia kenapa? Kenapa itu? Sylvira kenapa? Sylvira ya. Ani ada nggak Ani? Ani mana sih Ani? Hadir Pak. Ani nanti kalau ada yang apa? Ada yang berisik, kamu bisa mute langsung aja ya dari sini. Karena udah saya tambahkan sebagai co-host. Bentar. Windows ya ini. Baik. Udah kelihatan belum? Yang saya share. Sudah, Pak. Udah ya? Sudah. Ya, Sudah jadi kelihatan. saya akan memaparkan dulu materi. Nanti Anda bisa bertanya langsung aja interupsi kalau misalnya ada pertanyaan ya. Atau nanti saya sambil lanjut diskusi aja. Ini materi pembelajaran kita. Belum. Kita akan belajar tentang dasar pemrograman. Ya. Dan di sebelah kanan Anda atau sebelah kanan saya di sini ada beberapa gambar. Ada gambar algoritma, ada gambar ini seperti ini dan ada gambar seperti ini. Dari ketiga gambar yang tampil di depan Anda, ada yang sudah tahu atau mungkin bisa mendeskripsikan salah satu atau salah dua atau salah tiga gambar dari yang saya tampilkan ini, ada nggak? Yang tahu ada atau punya gambaran tentang gambar yang saya share ini? Belum pernah atau baru pertama kali melihat? Baru pertama Gambar kali, ini. Kak. Baru pertama kali. Iya, Pak. Baru pertama lihat. Oke, Ya, baru pertama lihat, Pak. siap, nggak apa-apa. Jadi ini kita akan buka dengan pembelajaran dasar pemrograman. Tapi saya langsung mendefinisikan atau mendeklarasikan
Dasar pemrogramannya adalah C++ atau C++. Sudah ada yang pernah dengar C++? Belum juga. Ya. Oke. Yang dari TKJ udah pernah dengar belum? Tadi Salsa ya. Salsa udah pernah dengar belum tentang C++? Pernah dengar ya? Pernah. Sudah pernah belajar belum? Pernah. Masih ingat? Sedikit mungkin ada gambaran. Kalau di TKJ memang ada satu semester kalau nggak salah ya belajar itu. Ya, 1 semester di semester awal. Ya, jadi seharusnya kita itu tidak langsung ke C++. Jadi kita harus belajar pemrograman dulu, baru belajar C++. Tapi karena tadi di awal saya sampaikan bahwa Anda tidak akan belajar secara menyeluruh. Maksudnya secara menyeluruh itu secara apa ya? Jadi secara bidang ilmu keseluruhan gitu. Apa itu programming? Karena programming sendiri mempunyai cabang-cabang yang sangat luas gitu. Nah, Anda akan diarahkan belajar C++. Gitu. C++ ini apa sih? C++ ini adalah bahasa pemrograman, salah satu bahasa pemrograman. Nah, tapi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Hanya untuk sekarang pengantarnya seperti itu. Jadi seharusnya Anda belajar terpisah antara pemrograman dan C++, tapi karena tadi Anda akan diarahkan untuk implementasinya di bidang pertanian dan tidak terlalu kompleks gitu ya. Maksudnya tidak terlalu kompleks itu seluruh bidang ilmu, karena saya juga tidak bisa menyebutkan ini adalah mudah gitu. Dan ini tidak kompleks. Ini akan sangat kompleks, hanya spesifik di bidang pertanian pada akhirnya yang diharapkan gitu. Nah, maka untuk kurikulum yang dibebankan kepada saya adalah saya harus mengajarkan Anda tentang pemrograman menggunakan bahasa pemrograman C++ gitu ya. Pemrograman itu apa sih? Bahasa pemrograman itu apa sih? Nanti akan saya rinci ke depannya seperti apa. Ya. Ini untuk uraian atau untuk pembukaan. Kemudian di sebelah kanan ini ada 3 gambar. Yang pertama tentang algoritma atau algoritma. Oke. Tidak ada yang sudah pernah mendengar algoritma atau mengetahui algoritma itu apa? Belum, Pak. Nggak ada? Barangkali Pernah dengar, Pak? pernah dengar? Apa kira-kira algoritma itu? Lupa lagi, Pak. Lupa lagi tapi Itu di pernah dengar. matematika, Pak. Pelajaran matematika kan. Kalau di matematika mungkin logaritma ya. Algoritma. Oh, algoritma juga ada. Oh iya. Baik, tidak apa-apa. Jadi nanti kita akan di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang algoritma. Algoritma itu apa? Secara singkat saya jelaskan, algoritma ini adalah urutan atau sistematika untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Gitu. Dalam hal ini kita akan menggunakan sistem atau menggunakan aplikasi. Jadi urutan menyelesaikan sebuah permasalahan itu seperti apa? Itu adalah pengertian singkat dari algoritma. Ini akan erat kaitannya kita pakai. Nah, walaupun nanti tidak akan kita gunakan karena nggak ada sintak algoritma, tapi ini basis berpikir gitu. Basis berpikir bahwa kenapa kita belajar pemrograman itu, pada akhirnya kita akan menjawab sebuah permasalahan gitu. Dan untuk menjawab sebuah permasalahan itu ada urutannya, itu algoritma. Dan ini akan erat kaitannya dengan dunia programming. Itu satu. Kemudian yang di sebelah sini itu adalah beberapa bahasa pemrograman dan beberapa dan logo hypertext gitu. Di sini ada ini Java nih yang kayak kopi, ini logo bahasa pemrograman Java, ini Python. Yang ini CSS bukan bahasa pemrograman ya. CSS HTML ini bahasa markup namanya. Jadi untuk tampilan ya, dan ini C++. Jadi ini bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu apa sih singkatnya? Ketika kita membuat sebuah program atau melakukan sebuah programming, maka kita akan membutuhkan bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan program kita. Gitu. Gampangnya gini. Kita manusia, kalau ingin berbicara kepada manusia lain, menggunakan apa? Menggunakan bahasa kan? Nah gitu. Bahasa itu kan macam-macam ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda segala macam. Gitu.
Nah, ini seperti itulah bahasa pemrograman. Tapi ini komunikasinya antar siapa? Antar manusia dengan mesin. Gitu. Jadi mesin, walaupun nanti ada proses panjang lagi tidak langsung. Ketika kita ingin memerintahkan mesin mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu, dalam hal ini mesin adalah komputer ya. Kita nyuruh komputer, misalnya kita nyuruh komputer tampilkan angka 1. Gitu. Nah, komputer kan nggak langsung ngerti. Nggak akan langsung ngerti kalau kita bilang tampilkan angka 1. Nah, perlu ada bahasa pemrograman untuk membuat program. Dan program nanti yang kita buat akan diterjemahkan atau diinterpretasikan menjadi bahasa mesin. Dan mesin akan melakukan apa yang kita perintahkan. Seperti itu singkatnya. Jadi, untuk membuat sebuah program kita membutuhkan bahasa pemrograman. Nah, kalau ini simbol coding biasa seperti ini nih. Diawali dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup seperti itu. Jadi program itu harus biasanya seperti itu. Dan ini C++ kenapa saya highlight, kenapa saya munculkan terpisah. Nah, nanti kita nggak akan belajar bahasa pemrograman yang lain-lain. Nggak akan belajar bahasa Java, Python, ya. Nggak akan ada bahasa PHP. Ada banyak sekali bahasa pemrograman. Bahasa C juga banyak, ada C, ada C#, dan lain-lain. Kita akan fokus belajar bahasa C++ yang dasar. Kenapa? Karena nanti kedepannya Anda ketika belajar digital farming akan menemukan yang namanya Internet of Things. Internet of Things itu akan erat kaitannya dengan microcontroller atau Arduino bahasanya. Nah, itu nanti akan menggunakan bahasa pemrograman C++ gitu di pemrograman. Seperti itu. Ada yang sudah mulai pusing? Belum? Kan, Pak. Belum. Masih lanjut ya? Masih aman? Aman. Masih aman. Ada yang sudah mulai? Iya? Boleh bertanya? Silakan. Julia bergabung sama Silvira, soalnya HP-nya mati, nge-lag gitu. Oh, Angelia sama Silvira. Oh, lagi berdua bareng. Dia lagi bareng soalnya. Oh, boleh. Tapi dinyalakan komputer itunya ya, kameranya ya. Ya. Masih Pak. Ya, sama-sama. Masih bisa melanjutkan? Bisa mengikuti ya, masih? Pasti, Pak. Masih ya. Oke. Kalau ada yang ngantuk, cuci muka dulu. Ini masih slide pertama ya. Masih salam pembuka. Masih banyak, tenang saja. Oke. Ini kemudian. Pentingnya kita belajar pemrograman. Pemrograman. Oke, saya tanya dulu. Ini ada logo-logo yang Anda lihat? Beberapa sudah sering Anda pakai ya? Sudah, Pak. Oke. Saya tes dulu sedikit. Ini logo apa nih? Safari. Ini? Mozilla. Ini? Google Chrome. Ini? Ini apa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Apa ini? Ada yang tahu nggak? Jarang pakai, Pak. Jarang pakai. Jarang pakai, jarang dibuka. Jarang dibuka. Ini logo Microsoft Edge ya, atau Edge ditulisnya. Microsoft Edge. Ini apa? Opera. Opera atau Opera Mini bisa. Jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi browser. Tahu kan browser? Tahu ya. Nah, jadi saya nggak akan jelasan rinci itu kayak gitu. Udah tahu, udah gitu. Ini browser. Dan apakah hanya ini browser? Tidak. Banyak sekali ya. Ada Chromium kan, ada Chromium. Nah, ada pernah kan istilah Chromium kan? Nah, ada yang Chromium atau apalagi? Banyak sekali ya browser yang sering kita pakai untuk menjelajahi internet gitu kan. Ini pakai browser. Kalau ini Anda sudah tahu semua mungkin ya? Ya. Ini apa nih? Ya. Microsoft Word ya. Ini Excel. Ini apa? Wise. Ini apa ini? Ini jarang yang pakai. Jarang. Ada yang tahu nggak? Ini logo Microsoft Outlook. Untuk Microsoft Outlook itu email management. Jadi untuk manajemen email. Jarang dipakai sih ya. Kalau ini apa? Ini sering banyak yang pakai. Oke.
Ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Madap. Ini semadap. Ada. Oke. Sering banyak yang pakai. Siap tidak Pak? Siapa? Siap tidak kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Semadap. Oke, kalau ini pasti Anda tahu ya. Ini pasti apalagi apa perempuan nih biasanya sering upload foto di sini ya, video. Yang sering Pak. Tapi Selebgram. oh Telegram. Telegram mana enggak? Oh Selebgram. 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 Tapi laki-laki juga banyak juga ya, laki-laki juga. Tidak hanya perempuan. Sandi Farhan. Ada nggak di sini yang selebgram? Farhan. Iya, Farhan Pak, Farhan. nggak apa-apa ya. Kalau Anda memang konten kreator, asal yang positif dan yang bagus aja. Jangan membuat konten yang negatif ya. Bahaya, nanti Anda bisa kena hukum. Ini Facebook. ini Facebook, ini Twitter ya. Ada yang biasa pakai Twitter nggak? Enggak Pak. Enggak, Jarang. jarang. Jarang pakai barter. Jarang pakai Twitter. Seringnya Facebook sama Instagram. Ya. Ya. Ya Pak. Apa? Ini WhatsApp. Nah, ini yang saya tadi tunjukkan adalah salah satu atau beberapa contoh dari media sosial yang sering kita pakai ya. Kalau ini apa nih? Dota. 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 Dota maksudnya game ya. IGM. Perempuan ada yang nggak yang main ini nggak di sini? Jarang ya. Jarang, Dota. Biasanya kalau Mobile Legend banyak ya yang mainnya. Banyak. Banyak. Oke. Nanti juga FF tapi Ya. Free Fire. Oke. Ini apa nih? Tahu nggak? tidak tahu kok. Nggak tahu ya. Tidak tahu. Baru lihat Pak. Ini juga sama game juga. Warcraft. Ya. Warcraft ada yang main nggak ada berarti ya. Terus ini tahu? Spotify. Kalau ini Linux. apa tuh Linux tuh? Baca di sana Linux. Linux itu apa tuh? Hah? Penguin. Linux itu apa? Ada yang tahu nggak? OS. Oh, apa? Apa tadi apa yang bilang OS siapa? OS katanya. Ini biasa. Yasa. Apa Yasa Linux? OS ya? OS Benar. komputer. OS komputer. OS itu apa Yasa? Operational system. Operating system ya, operating system. Ini Mac OS juga sama ya. Kemudian ini Windows. Nah, ini adalah sebagian kecil ya, sebagian kecil yang sering kita gunakan. Saya akan rinci satu persatu. Bukan rinci sih, saya akan kelompokkan lah. Ini sebelah sini kan kelompok browser ya. Sebelah sini kelompok Office yang sering kita gunakan. Ini antivirus. Ini sosial media. Ini game. Ini music player. Ini operating system. Nah, semua ini awalnya dibuat adalah untuk apa? Untuk mempermudah aktivitas manusia atau mempermudah urusan-urusan manusia. Artinya ini diharapkan menjadi solusi. Gitu. Ya. Dan yang saya tampilkan ini adalah sebagian kecil saja. Sebagian kecil dari yang sudah dibuat berbagai macam. Belum saya tampilkan, YouTube belum masuk dan seterusnya, banyak sekali. Coba kira-kira Anda rinci sendirilah, sebutkan atau rinci sendiri. Aplikasi di dunia ini sangat banyak. Untuk apa aplikasi dibuat tadi? Tujuannya adalah dia untuk memecahkan masalah, untuk mempermudah urusan. Oke, sudah nyambung gak kira-kira? Tadi di awal kita bahas algoritma itu untuk memecahkan masalah, untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau algoritma itu apa? Algoritma hanya urutannya saja, cara berpikirnya saja. Cara berpikir itu kemudian diimplementasikan dengan menggunakan salah satunya bahasa pemrograman dan menjadilah sebuah program. Yang program ini terdiri dari beberapa kategori. Tadi ada browser, ada Office, ada
antivirus, ada sosial media, ada game, ada music player, ada operating system. Nah, saya akan kasih sedikit perbedaannya apa. Operating system inilah tempat berjalannya semua program-program ini, gitu kan? Anda bisa menjalankan Google Chrome hanya karena ketika sudah diinstalkan di OS, gitu kan? Yaitu di antara tiga ini. Yang biasa sering kita pakai adalah yang Windows ya. Gitu. Mac mungkin ada beberapa yang pakai, Linux jarang yang pakai. Nah, tapi sebelum kita bisa menjalankan semua ini, aplikasi ini, maka yang pertama kita harus instalkan operating system. Nah, itulah yang disebut operating system. Jadi tempat menjalankan atau tempat menginstal aplikasi-aplikasi lain. Gitu. Nah, semua ini dibuat dengan bahasa pemrograman. Kayak gitu. Dan semua ini dibuat dengan menggunakan skill programming. Kayak gitu. Bisa diikuti? Bisa ya. Ada pertanyaan nggak sebelum lanjut? Nah, apakah Anda setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan bisa membuat aplikasi ini? Kalau memang memungkinkan, boleh. Gitu. Walaupun saya kasih gambaran dari awal, sesuatu atau aplikasi dibuat seperti ini, contohlah katakanlah WhatsApp gitu. Ini tidak bisa kita lakukan dengan mudah dan tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi ada banyak, karena nanti masing-masing ada bidangnya masing-masing. Secara garis besar aja ada 3 bagian ya pembuat aplikasi itu. Yang pertama ada back-end developer namanya. Back-end itu dia yang mengurusi fungsi-fungsi semua. Jadi kalau WhatsApp itu apa sih, untuk apa misalnya, untuk melakukan chat itu prosesnya bagaimana. Nah, itu diprogram sedemikian rupa. Ada satu khusus. Yang kedua ada yang namanya front end. Front end itu apa? Yang mengurusi tampilan. Nah, tampilannya seperti apa, logonya kayak gimana, kalau ada yang diklik seperti apa munculnya, pop up-nya seperti apa, kayak gitu ya. Kalau ada yang nelpon apa yang muncul. Nah, itu ada lagi satu bidang khusus programming namanya front end. Ada lagi yang ngurus database namanya. Gitu. Database ada dengan skill programming database beda lagi. Nah, jadi bayangkan seperti kompleks seperti itu. Jadi kita nggak bisa menggunakan satu atau dua orang saja untuk menggunakan atau untuk membuat aplikasi ini. Tapi kalau misalnya aplikasi apa untuk contoh saja misalnya, atau aplikasi sebutnya prototype gitu. Prototype itu sesuatu yang belum bisa diproduksi massal, itu bisa. Bahkan nanti kita akan melakukan programming beberapa hal yang sederhana gitu, perhitungan sederhana segala macam. Nah, itu akan kita coba. Jikalau Anda memang akan mengembangkan itu lebih jauh, maka boleh, silakan Anda kembangkan. Gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Belum ada. Oke. Belum ada, Pak. Ya. Lanjut. Masih bisa diikuti ya? Atau sudah mulai bingung? Masih bisa. Masih ya, siap. Hanya Masih. Pak, Ya, mau tanya? Boleh? yang sebelum mengurusi tampilan itu apa dulu Pak? Oh, yang sebelum urus tampilan tadi ada back end ya, back end developer. Back end itu dia mengurusi yang fungsi-fungsinya. Oh iya. Fungsi-fungsinya. Jadi jadi ibarat gini, kalau di tubuh manusia ibarat gini biar gampang. Anda lihat jasad manusia secara langsung, ada tampilan luarnya kan? Ya kan? Ya ada. Nah, Ya. nah itu yang dilakukan oleh front end. Dia bikin itu. Nah, tampilan dalamnya kelihatan nggak dari luar? Enggak kan? Di dalamnya itu ada aliran darah, ada aliran saraf, ada jantung yang bergerak, segala macam. Nah, itu dilakukan oleh back end namanya. Developer back end, programmer back end. Nah, jadi seperti bayangkannya setubuh kita aja kalau aplikasi itu kayak gitu. Sederhana, kelihatannya Gojek kayak gitu tampilannya ya. Di belakangnya itu banyak fungsi yang bekerja. Nah, kita tubuh manusia juga kelihatannya seperti ini, padahal di belakangnya banyak fungsi yang bekerja. Tapi keduanya memiliki peran yang penting, berbeda dan penting. Kemudian ada database. Kalau database apa? Penyimpanan data, pengorganisasian data. ada relasi, ada
ada segala macam itu khusus di programmer database. Nah, minimal ada 3 aspek itu, dan 3 aspek itu sangat kompleks. Gitu. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi yang beneran, kita harus punya resource yang besar. Selain manusia juga banyak infrastruktur lain yang harus kita penuhi. Tapi apakah bisa membuat aplikasi sederhana? Bisa. Atau program sederhana? Bisa. Nanti kita akan lakukan, insya Allah ya, ke depan. Oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Belum ada. Lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu. Ya, lanjut. Nah ini, contoh di bidang pertanian. Saya langsung loncat ke sini sedikit. Biar connect. Karena Anda pasti punya cita-cita ingin jadi petani mungkin ya. Karena masuk pastor juga ya. Bos Pasti, petani, Pak. pasti ya. Mengembangkan bakat, Pak, maju lah. Bagus. Ya, karena petani sekarang ini jarang sekali. Lahan mulai habis kan sekarang ya. Dan jadi kalau yang Pak di Jogja jarang Pak. Aduh, nggak nah ada yang itu. buat. Makanya Daerah Kidul banyak, Pak, lahan. daerah kidul masih kosong. Oh, Pak, penuh. Siapa orang kidul siapa? Saya, Pak. Wah, Saya, Pak. banyak ya. Ya. Itu apa? Kidul itu potensinya Bagus. luar biasa tuh. Kalau Anda kembangkan. Oke. Ini saya langsung loncat ya. Ini sebenarnya nggak ke sini seharusnya. Tapi nggak apa-apa. Saya langsung loncat aja dengan biar connect dengan dunia pertanian. Apa yang Anda bayangkan saat melihat ini? Pedesaan. Pedesaan. Oke. Apalagi? Sebuah apa itu deh? Ladang. Heeh. Yang luas. Sebuah Ush, kunaon eta? Ada feedback. di situ. Ada feedback ya. Oke. Anda lihat sini. Ini sebuah ladang yang biasa kita lihat atau mungkin biasa para petani lakukan. Tapi ada yang sedikit berbeda. Tampilannya sedikit berbeda. Di sini ada farming data itu tulisannya ya. Dan ini ada seseorang yang duduk di depan komputer memantau datanya. Jadi apa hubungannya? Jadi ketika tadi yang skill programming kita combine dengan pertanian, maka salah satu dampaknya adalah dampak positifnya kita bisa lebih mudah mengurusi urusan pertanian. Karena apa? Di semua data yang ada di sini, ini kan ada data semua nih. Contohnya, data pergerakan sapi misalnya gitu ya. Atau data kelembaban tanah di sini. Atau di sini data kualitas air gitu kan. Atau ada data arah angin. Atau ada apapun lah data yang di sini kan. Ini pasti ada data nih. Ada berapa tinggi rumput ini segala macam. Penting nggak kira-kira data-data seperti itu? Penting, Pak, penting. Itu penting dicatat. Pak. Bayangkan, ya, bayangkan kalau kita harus memantau setiap sudut ini satu persatu, setiap saat. Bisa ya, tapi kan susah. Nah, dengan adanya teknologi, terutama untuk dasarnya itu programming, maka kita bisa membuat sebuah program untuk memantau ini semua. Tentu saja dengan bantuan alat-alat dan sebagainya, tapi alat-alat tersebut harus kita program. Dan kita bisa memantau data-data itu dari rumah atau dari kejauhan malah dengan menggunakan teknologi. Nah, seperti itu kebayangnya. Ya, nah seperti itu. Nah, ini saya bayangkan dulu aja karena ini prosesnya luar biasa tadi panjang ya. Kita harus bisa skill programming, kita harus siapkan peralatan segala macam, belum instalasi segala macam. Tapi itu nggak apa-apa, kita bayangkan aja bahwa awalnya dari seseorang yang dia bisa programming dan mengimplementasikan di bidang pertanian. Itu. Kemudian di sini ada texting, ada ini kebayangnya, saya bayangkan ini sapi-sapi ini dia ditempel sensor. Jadi kita bisa tahu pergerakan sapi-sapi ini kemana. Gitu. Jadi kita bisa tahu sapi-sapi kita nih di mana nih posisinya, kemana dia
segala macam pergerakannya kita bisa kontrol, kita bisa remote, kita bisa lihat, monitor dari rumah. Kemudian ini ada traktor, smart traktor nih. Yang saya bayangkan di sini smart traktor ini adalah dia traktor yang dioperasikan tidak langsung. Jadi nggak ada pengemudinya nih. Jadi kontrol dengan remote control. Itu kalau Anda cari sebagian atau di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah ada beberapa yang mereka itu membuat traktor yang dioperasikan kayak apa ya, remote control gitu. Gitu. Kemudian di sini ada robot yang membajak sawah, apa nih? Membajak tanah nih. Ada drone, dia yang lakukan penyiraman, yang lakukan survei segala macam. Nah, ini kalau kita implementasikan secara menyeluruh di bidang pertanian. Apakah susah? Susah. Tapi bisa sebenarnya. Apalagi di Indonesia sebenarnya. Dan ini kalau kita mau investasi peralatannya murah-murah. Murah-murah sebenarnya peralatannya kalau kita investasi. Nanti Anda di inilah di digital farming insya Allah ketemu dengan beberapa sensor, beberapa microcontrol, kita akan program monitoring segala macam itu. Ada dasar-dasarnya di digital farming nanti. Tapi sebelum ke sana kita harus belajar dulu yang basicnya. Nah, ini saya kasih overview yang kebayang sama Anda mudah-mudahan gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita khusus di bidang pertanian kita implementasikan. Kalau tadi kan sebelumnya saya kasih contoh di bidang yang sangat luas, yang lainnya ada browser segala macam. Itu masih basicnya, fundamentalnya. Dan ini kita langsung terapkan di pertanian kurang lebih seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Ya Pak, Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? mau nanya Pak. Oh, boleh. Silakan. Siapa? Ferry ya? Iya Ferry Pak, mau nanya. Boleh Ferry. Masalah sistem pertanian yang digambar itu kan sistemnya lebih ke modern. Dari segi biaya lebih irit di sistem modern atau di manual biasa Pak? Oh iya. Dari segi biaya, implementasi teknologi ini lebih sulit atau lebih mudah atau lebih murah atau lebih mahal gitu. Jangan-jangan pakai teknologi malah jadi lebih mahal kan gitu ya? Iya gitu, Pak. Oke. Ya, sebelum saya jawab ada yang mau menanggapi nggak? Silakan. Kira-kira kita diskusi aja. Lebih mahal Pak, lebih mahal modern. Sandi, oh ini Tapi lebih Sandi. gampang, Lebih mahal modern tapi lebih gampang ya. yang mempermudah. Oke. Silakan. Ada lagi nggak? Silakan. Yang dari yang lain kira-kira. Coba kita diskusi dulu sebelum lanjut slide ini. Ada pertanyaan dari Ferry. Dari segi biaya kira-kira nih mahal atau murah ya kalau pakai teknologi? Jangan-jangan tadi malah jadi tambah biaya tapi tambah susah katanya gitu. Buat apa? Mending pakai manual aja. Gampang Pak, Tambah gampang. Tadi Sandi berpendapat tambah gampang Pak, tapi lebih mahal gitu ya kalau kata Sandi ya. Baik, silakan dari yang lain ada nggak yang mau menanggapi? Mana dari perempuannya mungkin? Silakan. Saya kasih kesempatan. Mana? Pak, Ya, boleh silakan. izin ini ya Pak, kameranya saya HP-nya disimpan di keramik soalnya panas Pak. Oh, HP-nya panas. Ya. Siap. Pak, Iya, boleh. Sambil dicas mungkin nggak tuh HP-nya? Nggak. tidak Pak, tidak. Oh, enggak. Boleh. Silakan menanggapi. Mau sekalian menanggapi nggak? Agus ya tadi. Agus bukan? Apa? Mau sekalian menanggapi tadi pernyataan dari Ferry. Pertanyaan dari Ferry, lebih mudah, lebih mahal nggak kira-kira nih kita pakai sistem pertanian modern yang pakai sensor segala macam? Kalau saya pribadi untuk menggunakan teknologi dan pertanian jelas akan membutuhkan lebih banyak biaya. Kan banyak yang mungkin
ada beberapa hal yang harus dibeli atau dipersiapkan lebih lagi gitu daripada dengan pertanian yang tradisional atau seperti biasa gitu Pak. Oke. Jadi sama berarti pendapatnya ya lebih mahal. Pak, Siap. izin bertanya lagi Pak, boleh? Boleh, silakan. Kata tadi Sandi sama Gusti, kalau sistem modern itu lebih memerlukan banyak biaya dibanding sistem manual biasa. Tapi saya mau nanya, kalau masalah hasilnya, kualitas itu lebih bagus di sistem modern apa manual, Pak? Oh, jadi ada pertanyaan lagi, hasilnya seperti apa gitu ya kalau kita pakai teknik modern. Oke. Boleh. Boleh menjawab Pak? Boleh, silakan. Izin menjawab. Kalau misalkan ditanya tentang bagaimana hasil pertanian modern atau semacamnya, bisa dilihat dari contoh sayuran yang ditanam secara hidroponik. Dari hasil tanaman tersebut bisa dilihat menghasilkan tanaman yang lebih fresh, lebih segar gitu. Oke, jadi dari kualitas bisa lebih bagus ya? Iya, betul. Oh, siap. Baik. Izin Pak, izin menjawab Pak. Boleh, Sandi boleh. Kalau dari hasil itu sama mungkin ya, tapi yang membedakan dari segi pekerjaannya jadi mempermudah gitu. Oke, jadi kalau kata Sandi ya sama aja hasilnya ya. Bedanya cuma lebih gampang aja gitu. Iya gitu. Oke, ada perbedaan pendapat. Ini ibu-ibunya kemana? Halo ibu-ibu. Arisan Pak, arisan. Gosip Pak itu mah. Rumping. Coba ini diskusinya menarik nih. Walaupun kita belum masuk technical programming ya, nggak apa-apa. Diskusinya menarik terkait dengan brainstorming masalah pertanian modern. Gimana kira-kira? Nggak apa-apa. Izin bertanya Pak, Boleh silakan. untuk bertani secara manual dan teknologi itu ada apa sih sama lingkungan Pak? Oh, ada pertanyaan lain ya? Dampaknya seperti apa gitu ya? Oke. Boleh silakan tuh, ada 3 pertanyaan tadi. Terkait dengan bagaimana biayanya, bagaimana kualitasnya, terus dampaknya seperti apa gitu ya. Kalau kita pakai berbasis modern pertaniannya. Silakan didiskusikan dulu, dieksplorasi dulu. Dieksplor dulu dari teman-teman yang lain. Ada saya stop dulu deh ini slide-nya. Yuk, diskusi dulu yuk. Siapa boleh? Ada Tegar, ada Nyimas, Silvi, ada Farhan, Bilkis, Vira, Yasa, Salsa, Arijudin, Rifan, yang lainnya. Boleh silakan. Ditanggapi dulu. Kira-kira gimana menurut Anda? Masalah masalah biaya, kemudian masalah kualitas, dan juga masalah dampak terhadap lingkungan kayak gitu. Pak, izin menjawab yang pertanyaan Ferry yang kedua. Boleh, silakan. Bilkis nanti setelah Yasa ya. Kalau misalnya masalah kualitas, menurut Yasa, kualitasnya lebih menang yang manual dari tangan manusia dulu. Oke. Kalau misalnya dari mesin, kan kebanyakan pakai pengawet dan gitu. Oke, jadi menurut Yasa malah justru lebih bagus yang tradisional Pak gitu ya, tadi gitu ya, yang pakai tangan manusia katanya. Nah, gimana? Silakan, Bilkis tadi udah mulai mau ngomong, silakan Rizky. Kalau misalkan menurut Bilkis ya Pak, kalau manual itu dalam setahun bisa 1 kali panen, kalau tergantung cuaca. Tergantung cuaca, sedangkan yang modern itu kita ibaratkannya dengan teknologi yang canggih seperti ada di Jepang. Kan Jepang udah mulai dengan serba teknologi.
Jadi kalau misalkan yang lebih untung, lebih ke untungnya banyak sih lebih ke yang modern. Soalnya kan yang modern itu kita bisa panen sampai setahun itu 2 kali. Tapi emang kata Yasa juga dari hasil panen atau hasil produksi lebih berkualitas yang manual. Panennya bisa lebih sering tapi kualitasnya nggak terlalu bagus kalau pakai modern, begitu ya kira-kira Bilkis? Ya, tapi dari segi keuntungan lebih untung yang Keuntungan modern lebih gitu. Walaupun yang modern itu mengeluarkan biaya yang banyak gitu, tapi lebih hasilnya lebih besar gitu. Oke. Ya. Artinya biayanya juga bisa jadi lebih murah berarti ya, karena dapat untung lebih besar, begitu ya. Oke, seru. Nah, ada banyak pendapat. Silakan yang lain dulu. Ditanggapi dulu. Dari 3 yang tadi. Tadi malah ada pendapat yang menambahkan yang lain. Bisa dapat lebih untung besar nih, Pak. Walaupun kualitas turun juga nggak apa-apa. Tapi kalau secara petani kan jadi lebih bagus kalau punya untung lebih besar, katanya gitu. Boleh kalau ditanggapi dulu, mangga. Biar semuanya ngomong. Yang belum ngomong siapa? Nyimas, Silvi. Nyimas gimana? Ada tanggapan nggak? Nyimas dipanggilnya siapa? Silvia, Mela? Silvia. Gimana? Silvia tadi berdua sama siapa? Silvia tuh? Bukan ya? Yang berdua itu siapa tadi? Ada tanggapan nggak? Silvira. Oh, Silvira ya, beda lagi. Boleh? Malikul Farhan ada tanggapan? Jokowi nggak ada, Jokowi itu kemarin. Gimana? Ada tanggapan nggak, Farhan? Tidak ada Pak soal tanggapan Mas, tapi kalau misalnya dampak negatifnya dari zaman modern itu apa aja Pak? So, tadi pertanyaannya sama ya dengan Ani ya? Iya. Ya, itu boleh. Bilkis tadi udah. Vira Ayu. Gimana? Mau jawab? Atau mau menambahkan? Cukup. Oke. Salsa gimana? Belum ada. Oke, ada yang lain silakan. Yang nggak saya sebut nggak kelihatan ininya. Oke, saya kasih gambaran secara umum gini. Pada prinsipnya, ini prinsip yang harus kita pegang semuanya. Prinsip harus kita pegang semuanya bahwa inovasi itu harus berbanding lurus dengan efisiensi. Ya, itu prinsipnya. Jadi, ketangkap kira-kira? Ketangkap ya? Inovasi itu harus berbanding efisiensi. Efisiensi tahu kan artinya? Efisien itu apa? Apakah efisien itu sama dengan murah? Belum tentu. Mudah. Belum tentu apa? Maksud saya belum tentu begini. Apakah efisiensi itu harus selalu murah? Belum tentu. Menyesuaikan. Ya, efisien itu adalah gambarnya begini, tepat guna, ya, tepat guna, dan juga tepat sasaran. Gitu. Saya kasih gambaran, misalnya kita mau ambil kelapa dari pohon kelapa. Ya. Ada beberapa alternatif cara. Yang pertama, ditebang tah tangkalna bisa tuh, bisa kan? Ditebang bisa. Yang kedua dipanjat, naik turun deui. Yang ketiga dibom misalnya bedug gitu. Bisa pakai monyet bisa pakai monyet ya. Oke,
kita bisa cari cara apapun. Tapi tidak semua cara itu efisien. Walaupun efektif. Karena bisa jadi semua berhasil kan? Pakai monyet bisa. Pakai pakai bom bisa, pakai ditebang juga bisa. Berhasil, tujuannya tercapai, berhasil kan? Berhasil. Tapi tidak semuanya efisien ya. Nah, makanya Anda harus cari cara gimana cara agar efisien. Artinya, tidak selalu yang pakai alat efisien. Misalnya tadi, saya pakai alat tebang ku Ragaji Simso. Ya. Nah, maksud saya begini. Ini harus agak muter nih penjelasannya. Maksud saya begini. Apapun cara yang kita ambil, maka itu harus berbanding lurus dengan efisiensi. Harus seiring dengan efisiensi. Oke. Sampai sini ketangkap? Ya, apapun perhitungannya dan kemungkinannya. Jadi bisa tadi misalnya, karena kan ada konsekuensi. Misalnya tadi saya mau panennya sering, walaupun konsekuensinya kualitasnya turun. Kenapa saya ambil konsekuensi itu? Karena saya dapat untung lebih besar. Berarti lebih efisien, gitu kan? Nah, atau ada cara berpikir lain. Saya nggak mau. Saya pengennya kualitas yang bagus. Nggak apa-apa, panennya setahun sekali. Karena dengan kualitas yang bagus, saya akan menjualnya lebih mahal. Ketika saya jual lebih mahal, maka saya dapat untung lebih besar. Bisa nggak gitu berpikirnya? Bisa. Jadi cara berpikir itu nanti akan banyak variabel yang mempengaruhi faktor-faktornya. Yang jelas, apakah yang benar yang mana? Nggak ada patokan yang benar yang mana. Tapi Anda harus bisa mengukur apakah cara yang saya ambil ini efisien atau enggak. Gitu. Itu satu ya. Nah, maka termasuk dalam implementasi pertanian di bidang pertanian dengan berbasis teknologi. Itu juga harus diukur. Karena tidak semua pertanian bisa diimplementasikan teknologi. Misalnya, yang skupnya kecil buat apa? Masih bisa dikelola satu orang. Buat apa pakai drone? Bener semahal-mahal. Nah, itu contoh cara berpikirnya. Anda punya 10x10 petak misalnya. Tanam cabai. Kusorangan oke dicebor bisa. Bener tuh. Tidak usah Anda repot-repot pakai drone. Ya. Tapi gini, bayangkan kalau Anda punya 10 hektar tanaman cabai. Kebayang 10 hektar? Bayangnya 10 hektar tanaman cabai. Lega juga kumaha. Kira-kira namun kudu dicebor ku saurang, eta pisah kumahaeun cangkeulna. Sebulan Gitu kan? Soalnya apa aslinya? Barang. Nah, artinya kan harus ada inovasi, bener nggak? Beberapa cara bisa dipakai, misalnya sewa orang lagi, tambah orang, gitu, tambah biaya lagi, atau misalnya sama-sama tambah biaya, tapi pakai drone penyiraman, bisa lebih murah dan lebih awet, misalnya. Nah, kayak gitu pertimbangannya. Gitu. Jadi implementasi teknologi ini memang harus dihitung dulu dan juga biasanya diimplementasikan di skala besar. Itu salah satu kasusnya. Atau begini, dengan adanya teknologi kita bisa memprediksi cuaca misalnya, sehingga kita tahu tanaman ini nggak cocok nih karena bulan depan kita akan cuacanya seperti ini, suhunya seperti ini, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa tepat menanam sesuatu di waktu yang tepat dengan bantuan teknologi, artinya nanti hasilnya lebih maksimal kan? Ya, lebih bagus. Bisa lebih bagus gitu. Jadi itu variabelnya sangat banyak. Yang jelas tadi kuncinya, kalau Anda mau inovasi harus berbanding lurus dengan efisiensi. Bagaimana cara mendapatkan efisiensinya? Bisa dihitung, apakah dari tingkat kualitas yang tinggi, atau dari tingkat laba yang tinggi, atau dari efisiensi waktu. Tadi lebih mudah Pak, cina iya, misalnya tadi nyebor tanaman harusnya 2 minggu jadi 2 hari pakai drone misalnya, kan gitu, kan bisa lebih murah.
Seperti itu. Nah, yang harus Anda pelajari nanti dengan skill programming itu, ketika Anda sudah mendapatkan, tadi kan ada masalah tuh, masalah banyak, menyelesaikan seperti apa. Nah, operasionalnya, cara membuat programnya, nah Anda harus belajar programming. Atau minimal begini, walaupun Anda tidak ahli, Anda bisa nyuruh orang. Nanti, bener nggak? Misalnya Anda punya masalah nih di Kidul atau di mana gitu. Masalahnya apa? Penyiraman misalnya paling gampang. Wah, ini bisa nih pakai aplikasi atau pakai sistem seperti apa, pengairannya yang otomatis, dipencet langsung hurung kan, namun misalnya terus semua tersirami di pareman sendiri, atau bahkan bisa menyiram secara otomatis. Kalau tanahnya kering dia keluar air sendiri, kalau tanahnya basah airnya stop sendiri, kan bisa. Nah, kalau Anda punya ide seperti itu, Anda ngerti konsepnya, walaupun Anda tidak ahli banget, tapi ketika Anda udah tahu dasarnya, Anda bisa nyuruh orang. Ya, nyuruh orang tidak akan ketipu. Satu. Yang kedua, Anda bisa cari orang yang tepat karena Anda tahu konsep dasarnya. Harapannya seperti itu. Gitu. Kira-kira masih ada nggak yang harus dibahas lagi terkait tadi? Pertanian tadi. Untuk dampak. Oh, dampak. Ya. Oke. Dampak kepada lingkungan. Nah, tadi ya, prinsip dasarnya efisiensi itu tidak hanya pada bagaimana kita menghasilkan keuntungan, tapi bagaimana juga kita bisa menjaga lingkungan. Jadi, justru harusnya teknologi itu diterapkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Ya, prinsipnya itu. Jadi kalau ada teknologi yang malah menyebabkan lingkungannya tercemar, jangan diterapkan. Gitu ya, maksudnya itu kan. Jadi, ya boleh. Ya. Gimana? Pak, izin bertanya. Boleh silakan. Sedikit ingin bertanya dari tadi apa yang Bapak ucap. Boleh. Kalau misalkan yang sistem modern juga tidak merusak dari lingkungan gitu kan Pak ya. Tapi apa tanah itu unsur haranya berkurang atau tidak Pak? Nah, saya nggak tahu nih urusan tanah nih. Urusan pertanahan siapa ya yang ahlinya? Yang jelas begini, saya kasih gambaran begini aja. Salah satu penerapan teknologi Internet of Things lah misalnya gitu ya, di smart farming itu adalah kita bisa mengontrol data kelembaban tanah secara otomatis. Jadi kita colok sensor ke tanah, kita dari rumah bisa cek tanah ini kelembabannya berapa sih gitu, atau pH airnya berapa sih gitu kalau di air. Nah, saya ya misalnya seperti itu misalnya ya. Nah, maka sepanjang pengetahuan saya, sensor yang dipasang di tanah itu tidak mempengaruhi kualitas apapun. Gitu. Dia hanya mengambil ya. Dia hanya scraping data, mengambil data yang akurat atas tanah yang dipasang sensor tersebut gitu. Jadi tidak mempengaruhi. Nah, teknologi yang seperti itu yang maksud saya dipakai. Bukan malah teknologi yang merusak kualitas tanah. Kalau tadi ada pertanyaan apakah tanah unsur haranya bertambah atau bisa berkurang ya? Saya kebetulan tidak paham untuk urusan pertanahan. Siapa dosennya kalau urusan tanah-tanah begitu? Pak. Belum ada. Bu. Oh, belum ya? Ada nanti ada urusan tanah ya. Nah, itu bagaimana? Apa saja yang berpengaruhi? Tapi sepanjang pengetahuan saya, kalau tadi misalnya kasusnya kita ingin mengambil data kelembaban tanah secara otomatis menggunakan sensor, maka sensor yang kita gunakan tidak merubah kualitas tanah atau menambah atau berkurang. Menambah pun tidak. Dia cuma ngambil datanya aja. Kadar airnya berapa gitu. Kalau air pH-nya berapa. Dia tidak mengurangi atau tidak menambah kualitas air itu sendiri. Nah, teknik-teknik seperti itu yang dikembangkan. Bukan yang mencemari, ya. Kalau yang mencemari mungkin seperti apa ya? Saya nggak terlalu paham untuk urusan lingkungan yang kayak gitu ya. Gitu, Bilkis? Atau ada yang tahu? Boleh kira-kira apa saja yang bisa mempengaruhi kualitas tanah?
Saya kebetulan bukan bidangnya. Cuaca Pak mempengaruhi Pak. Cuaca bisa ya. Ya. Pupuk kimia apa mungkin? Nah, ada kimia gitu-gitu ya. Ya, merusak tanah. Oke. Malah justru dengan teknologi itu bisa mengontrol kira-kira wah ini udah tingkat segini nih kualitasnya. Maka harus dihentikan pupuk kimia misalnya gitu. Bisa. Oke. Silakan ada lagi yang lain? Cukup. Kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu slide yang tadi. Mana tadi? Nih. Anda memang petani sejati kelihatannya. Mudah-mudahan lah bisa jadi petani sukses ya. Oke. Apa saja yang dibutuhkan untuk belajar programming atau pemrograman? Yang pertama niat. Ya, ini saya sengaja sampaikan berulang-ulang atau sampaikan lagi walaupun Anda mungkin sudah paham. Jadi urusan niat itu bukan hanya keretag hate hungkul. Tapi niat itu Anda bersungguh-sungguh akan melaksanakannya, menggunakannya. Akan berkorban jiwa dan raga lah gitu. Namun tidak iya nama. Maka Anda harus punya niat dulu yang sungguh-sungguh. Saya ingin belajar gitu. Karena nanti ke depannya kita akan banyak menghadapi hal-hal yang lebih teknikal, lebih kompleks gitu, lebih rumit gitu ya. Harus harus menggunakan betul-betul pemikiran, menguras energi untuk itu. Nah, maka dari awal harus diingatkan dulu. Gitu. Yang kedua harus komputer. Nih, saya tanya dulu. Berapa orang yang punya komputer? Atau PC atau laptop apapun lah? Semua punya? Punya. Punya semua ya? Alhamdulillah berarti kalau semua punya nggak ada masalah ya. Jadi nanti di kelas saya Anda harus usahakan selalu bawa PC Anda atau komputer Anda ya. Karena kita akan yang punya gimana Pak? Kalau yang nggak punya? Yang nggak punya berapa orang? Ani Pak. Salah Pak. Banyak ya? Sandi Pak, Sandi. Dengar Pak. Oke. Nah ini dia. Maksud saya ini dia harus menjadi pemikiran. Makanya tadi niat saya cantumkan di awal itu. Apakah harus punya? Tidak sebenarnya. Tapi lebih baik punya. Jadi solusinya kalau yang tidak punya itu silakan Anda mengupayakan bisa pinjam kepada siapa atau bagaimana, atau nanti bisa secara berbarengan di kelas beberapa komputer untuk beberapa siswa gitu ya, mahasiswa menurut saya. Walaupun tidak terlalu efektif tapi kita coba aja. Mudah-mudahan yang punya lebih dari setengahnya. Coba berapa orang kira-kira yang punya? Sebut nama coba, yang punya siapa? Ira Pak. Ira punya. Udin punya Pak. Udin punya. Iya Pak. Ripan punya Pak. Ripan punya. Dia punya Pak. Dia punya. Udah 5. Tulis punya Pak. 6. Siapa lagi? Salsa punya. 7. Siapa lagi? Biasa. 8. Siapa lagi? Ari. Keisha. 9, 10. Oke, 11 tuh. Banyak ya? Ada lagi nggak? Ya, alhamdulillah. Jadi silakan nanti dibawa ya komputernya. Pak, komputernya nggak bagus, nggak apa-apa, bawa aja. Kita coba aja ya. Kalau misalnya ternyata komputernya nangis-nangis nggak kuat, ya kita cari solusi lain. Tapi saya kira kita nggak terlalu berat sih, mudah-mudahan ya. Saya nanti pilihkan aplikasi yang tidak terlalu berat untuk digunakan. Itu boleh apapun ya. Kalau Anda punya PC di rumah nggak apa-apa, nggak usah dibawa tapi nanti Anda implementasikan atau latihan di rumah di PC Anda. Yang ketiga, kita harus punya internet. Nah, ini harus punya. Jadi 3 komponen wajib yang harus kita penuhi.
Satu niat, 2 komputer, 3 wifi atau internet. Caranya gimana? Caranya gimana pun terserah. Kalau asal jangan menggunakan cara-cara yang ilegal ya, nggak boleh. Yang kriminal nggak boleh. Nge-hotspot. Nge-hotspot boleh asal minta izin aja ya. Ada wifi Pak. Wifi ada. Apapun caranya silakan. Ini tapi harus kita penuhi. Bisa ya? Insya Allah ya. Ya tadi walaupun tidak maksimal atau tidak ideal nggak apa-apa. Satu komputer berdua misalnya gitu atau bisa sambil kerja kelompok segala macam. Oke. Kita masuk bahasan algoritma. Jadi algoritma itu secara pengertian singkatnya adalah sederet aturan, tata cara, dan panduan yang dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah dalam sistem atau aplikasi. Gitu ya. Jadi kita berbasis masalah dulu awalnya. Paling gampang begini. Misalnya, saya mau masak mie instan. Masalah bukan? Ya itu masalah. Masalah saya, permasalahan saya ingin masak mie instan. Caranya gimana? Dengan memasaknya. Dengan memasaknya itu gimana urutannya? Oh, pakai urutan. Pakai urutan. Cangkang mie Yang pertama mie instannya dibuka dulu gitu kan, terus siapin air mendidih, terus masukkan mie instannya, terus Nyalakan kompor dulu atuh. nyalakan kompor dulu. Benar. Nyalakan kompor dulu. Nah gitu, terus tuang bumbu tuangkan bumbunya, terus berapa lama itu? Opsional Pak. Opsional, misalnya sekitar berapa menit gitu ya. Iya. Nah, terus ngapain? Apalagi? Rebus air udah. Oh udah. Tinggal masukin, terus Senang ngagolak heula kaina Pak. sedang golak ya, terus Ya masukkan mie, tuangkan bumbu ke oke, piring, terus tunggu sampai matang, uh-uh. tuangkan ke dalam mangkuk yang sudah diisi bumbu, lalu aduk, lalu makan. Oke. Oke. Waduh weh piringna. Oke. Gitu ya. Nah, Ya. itu namanya algoritma. Paham nggak? Gampang ya? Gampang tuh? Gampang. Jadi masalahnya tadi masak mie instan, urutannya gimana? Satu, tadi misalnya buka mie-nya segala sampai akhirnya beli dulu misalnya mie atau minta ke tetangga bisa ya. Nah gitu. Oke, pertanyaan saya, bisa nggak tidak berurutan? Misalnya tadi tiba-tiba orang teh mie-nya dimakan, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa Pak, bisa. Eta mah budak kosan. Santri. Oke. Kita nggak bisa mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan dengan cara tidak berurutan. Ya. Nah, itu salah satu sifat algoritma. Ya. Makanya semua aturan di dalamnya harus dilakukan secara urut. Jika tidak, masalah dalam sistem tidak akan terpecahkan gitu. Misalnya kalau di aplikasi begini misalnya. Saya ingin ketika saya pencet tombol kirim, maka di WhatsApp misalnya, maka data saya akan terkirim kepada nomor yang saya tuju. Akan ada masalah ya, tak? Benar tak? Nah, caranya gimana urutannya? Nah, urutannya harus kita proses, harus kita tentukan. Bayangkan untuk membuat mie instan saja seperti tadi, apalagi kalau kita lihat di aplikasi bisa apa aja sih? Bisa WA misalnya, bisa nelpon, bisa chat, bisa video call, bisa recording, bisa nulis, bisa lihat status, bisa update status, berbagai macam permasalahan di situ. Dan semua itu harus diprogram secara algoritma, hiji-hiji gitu. Jika gitu. Nah, itu gambarannya ya. Kegambar kira-kira algoritma itu apa?
Gambar. Nah, Gambar Pak, tergambar. artinya kalau kita mau belajar programming, maka kita harus berpikir sistematis atau berpikir urut. Tidak bisa berurutan dan satu persatu, tidak bisa begini. Cara memasak mie instan, langsung dimasak. Nah, nggak gitu caranya. Karena yang langsung dimasak itu apa? Nah, itu sama di aplikasi juga. Ingin punya aplikasi yang bisa nelpon. Gimana caranya? Nah, berurutan itu. Harus kita tempuh itu semua. Gitu. Makanya harus pakai algoritma. Karena nanti kita akan berhadapan dengan yang kita inginkan. Sederhana aja. Kita ingin menampilkan sesuatu di layar komputer kita. Nah, itu ada algoritmanya kan? Gitu. Ya, ada. Gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Masih ada waktu ya? 10 menit lagi. Ya, 10 menit. Oke. Nah, ini notasi algoritma atau cara penulisan algoritma atau cara apa ya? Yang notasi itu apa ya? Menuliskan algoritma itu ada tiga jenis. Ada dengan deskripsi, ada dengan pseudocode, atau dengan flowchart. Kalau misalnya dengan deskripsi itu juga tadi cara membuat mie instan. 1, mie-nya siapkan dulu. 2, buka bungkus mie-nya. 3, gitu kan? Nah, itu kita deskripsikan, kita ceritakan. Itu namanya deskripsi. Kalau pseudocode dia pakai kode-kode yang disebut kita coding biasanya, proses coding. Kalau flowchart kita pakai diagram alur. Ini contohnya. Misalnya kita akan menghitung luas lingkaran. Algoritma adalah menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Algoritma menerima masukan dari jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu mencetak luasnya ke piranti keluaran. Nah, ini contoh ada permasalahan untuk menghitung luas lingkaran. Caranya gimana? Caranya adalah pertama, tentukan jari-jarinya dulu berapa. Yang kedua, hitung luasnya dulu setelah dapat jari-jarinya dengan menggunakan apa tuh rumus luas lingkaran? PR kuadrat. Nah, PR kuadrat. Gitu ya. Nah, maka dideklarasikan tuh jari-jarinya berapa, luasnya berapa, nanti tipe datanya bilangan real misalnya. Pi-nya 3,14. Ini dideskripsikan caranya. Baca jari-jari, berapa jari-jarinya? Tuh, hitung PR kuadrat, tampilkan, selesai. Itu deskripsi caranya ya, seperti ini tuh. Diceritakan. Kalau flowchart gimana? Nah, flowchart kayak gini. Dia pakai fungsi-fungsi atau simbol-simbol yang menceritakan fungsi-fungsi ini. Simbol ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Nah, ini ada simbol-simbolnya. Ini contoh implementasi dari flowchart. Dimulai, tentukan bilangannya bilangan apa, integer misalnya gitu. Baca bilangannya sama dengan 0 atau tidak. Kalau iya print genap, kalau tidak print ganjil. 0 bilangan aja dibilang genap. No, ganjil atau genap? Coba jawab pertanyaan saya. Kalau 1 ganjil genap? Ganjil. Kalau 2? Kalau 2? Ganjil. Genap. Kalau 0? Bilangan bulat. Genap. Kenapa genap? Nah, gitu-gitu ya. Kayak gitu-gitu ya. Itu namanya berpikir kritis. Nah, jadi ini sebuah algoritma untuk menampilkan sebuah bilangan. Dia akan menampilkan bilangan ini ganjil atau genap gitu. Nah, caranya begini. Mulai di bilangannya harus tipe integer, dibaca bilangannya. Bilangannya ada 2 kemungkinan, sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, atau tidak sama dengan 0. Kalau tidak print ganjil, kalau iya print genap. Berarti 0 itu adalah bilangan genap. 0 itu genap. Tanya ini dosen matematika cuma. Nah, intinya gitu ya. Ini adalah tampilan kalau kita pakai flowchart. Nah, kalau pakai kode gimana?
Nah, ini kalau pakai kode. Coba dipelong dulu, diperhatikan dulu di depan Anda ini. Karena ini yang akan kita lakukan nih. Ini yang disebut coding. Ini algoritmanya, saya ingin menampilkan kata-kata mata kuliah pemrograman dasar di komputer saya. Maka gimana caranya? Maka saya menggunakan bahasa C++, dan ini caranya nih. Pertama, ketik dulu ini include IOStream, kemudian integer main, fungsi main, kemudian stdc out, keluarkan ini baru bisa di. Nah, ini yang akan kita lakukan nih, coding itu namanya. Jadi notasi untuk algoritma dengan cara pseudocode. Hasilnya akan seperti ini. Nah, keluar mata kuliah pemrograman dasar. Jadi saya ingin menampilkan ini saja. Ingin menyuruh komputer saya menampilkan ini. Caranya dengan yang tadi. Nah, dengan ini. Hanya menampilkan kata-kata ini saja sudah pakai baris program 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bayangkan kalau kita harus nyuruh komputer untuk bisa Google Meet seperti ini. Atau bisa ngeplay musik. Perlu berapa baris kira-kira gitu. Gitu ya. Nah, gitulah. Nah, maka muncullah di komputer saya mata kuliah pemrograman dasar. Bisa saya ini sih. Bisa saya contohkan tapi nanti aja lah. Nah, kurang lebih seperti itu kita akan belajar. Jadi kita akan belajar dulu cara-cara seperti ini, algoritma dasar dulu, perhitungan dasar kayak gitu-gitu. Untuk memahami kode-kode ini nih. Ini namanya sintak-sintak. Ini main sintak. Ini namanya include itu masukin library. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Saya akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ini maksud setiap skrip kode ini apa? Oke, gitu materi hari ini. Silakan, ada pertanyaan nggak? Cukup Pak, cukup. Cukup apa? Cukup menarik? Cukup membingungkan? Lumayan cukup pusing. Udah mulai pusing? Sampai di sini. Cukup sampai di sini. Oke, sudah mulai ada. Tapi kira-kira ada pencerahan nggak? Ada lah. Tentang Ada maksudnya Pak. iya. Dari yang saya sampaikan ya. Kira-kira. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak nih? Saya ulangi. Kalau nggak ada, ada. Boleh. Ani ya? Aku minta materinya. Yang slide yang tadi? Ya. Oh, boleh. Nanti saya kirim di grup ya. Ya. Boleh. Insya Allah video ini juga saya record sih. Jadi nanti saya upload juga. Video ini saya upload juga. Nanti Anda bisa buka lagi. Mudah-mudahan ya. Nggak ada masalah. Saya record juga. Oke, kalau nggak ada, saya ingin akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin ada yang menyampaikan dulu. Kira-kira tadi setelah kita belajar itu, kita dapat apa saja? Kita belajar apa saja? Silakan. Siapa? Nih, Silvira kenapa? Angkat tangan. Mau menyampaikan? Gimana Silvira? Enggak, Bapak kepencet cuma. Oh, kepencet. Oke. Boleh kalau mau silakan. Silvira udah dapat apa aja hari ini belajar dengan saya? Kemana? Pergi dia. Bapak Ani izin kembali Pak. Oh, Ani boleh ya. Boleh Ani, silakan. Oke, jadi hari ini itu kita belajar tentang pemrograman. Yang pertama materinya itu ada tentang dasar pemrograman C++. Salah satu materinya yaitu yang pertama ada yang disebut dengan algoritma atau algoritm. Artinya urutan atau sistematika penyesuaian permasalahan. Terus ada simbol coding juga. Terus ada upload. Terus aja yang dibutuhkan untuk program yang ada 3. Yang pertama yaitu niat, yang kedua PC, komputer atau laptop, yang ketiga WiFi atau internet. Mungkin itu saja Pak yang saya tulis tadi. Oke.
Terima kasih ya Andi ya. Silakan dari yang lain. Satu orang lagi dari yang lain. Yang siapa yang belum pernah ngomong siapa tadi? Atau saya tunjuk? Coba tadi perempuan dulu. Sandi. Saya tunjuk aja ya. Tuding gitu Sandi. Saya mana? Rifan mana Rifan? Rifan Irhandi mana? Rifan, cepat. Boleh Rifan, silakan sampaikan dulu. Masih ada ya waktu sedikit lagi. Materi yang tadi Bapak jelaskan itu materi pemrograman dasar pemrograman C++. Kenapa Farhan? Kenapa ketawa? Ya. Ya, teruskan Rifan silakan. Kan antap gue si Farhan malah. Silakan. Udah itu aja Farhan, Rifan? Iya Pak, lo lagi. Masa itu aja? Nggak ada yang nempel lagi yang lain? Nggak ada. Oke. Ya, makasih Rifan. Dari perempuannya Jadi ada perempuan laki-laki ya. Perempuan siapa? Siapa yang mau? Boleh perempuan boleh. Satu lagi. Atau saya tunjuk. Siapa? Kira-kira? Boleh. Saha eta Rifan, saha kira-kira? Tunjuk Rifan. Oh Pak. Tunjuk perempuan satu orang. Pira. Oh, si Sandi itu. Wah, kok Pira wae. Boleh, Vira. Untuk kata Sandi, Vira katanya. Boleh. Boleh Vira, silakan. Tadi ditunjuk ya. Kita belajar apa aja? Tadi Bapak jelaskan kita belajar pemrograman, pemrograman dasar pemrograman C++. Terus adalah bahasa pemrograman algoritma itu adalah urutan atau sistematika sebuah permasalahan atau untuk mempermudah urusan. Terus ada komponen wajib yaitu niat, komputer, internet atau wifi. Sama dengan itu ya, sama dengan Ani tadi ya. Ya, baik. Oke. Baik, terima kasih. Sudah habis waktunya pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran. Ada saran kritik barangkali? Masukan? Nggak ada? Nggak ada. Sudah tidak sabar ingin selesai ya. Panas. Baik. Ya. Kalau begitu saya akhiri saja pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu insya Allah di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Boleh meninggalkan. Mana